warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ada yang mau pimpin doa? Oh ya, monggo silakan Mas Admi dipimpin berdoa yang keras ya Mas. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang udah masuk? Ada. Saya presensi aja satu-satu ya. Iya, Bu. Oke. Baik, pertama Afwan Imadudin. Ya. Siti Tiara. Hadir, Oh Bu. ya, hadir. Saya ingin mengecek kalian. Kira-kira kalian sudah rapi atau belum? Silahkan dicek diri kalian. Kalau sudah, silahkan kalian cek sekeliling kalian. Adakah sampah di sekitarmu? Baik, sudah siap belajar berarti hari ini? Hari ini saya mau mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Peran lembaga peradilan. Hari ini akan mempelajari terkait materi menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Saya mau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam pertemuan pada hari ini. Jadi harapannya setelah nanti kalian itu belajar dengan menggunakan pemecahan masalah atau problem based learning, itu nanti kalian mampu menemukan sikap yang sesuai hukum itu seperti apa, dan juga kalian bisa mengevaluasi diri kalian. Kira-kira saya sudah melakukan perilaku sesuai hukum atau belum? Atau malah justru saya menyimpang dari perilaku hukum. Cakupan materinya dalam pertemuan kita kali ini itu ada dua hal. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Berikut ini adalah rencana penilaian yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Silahkan simak tayangan berikut ini. Hidup adalah mengenai Nah, ini kita akan kerjakan lalu lintas, terus kebut-kebutan, apa lagi? Balapan. Tadi yang motong-motong kertas ngapain tadi? Memasukkan plat nomor. Belum punya SIM juga ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya dari tayangan yang tadi sudah saya sajikan, kira-kira mengapa sih kok masih ada orang-orang atau sekeliling kita itu melanggar peraturan atau melanggar hukum? Silakan kalian sampaikan di Mentimeter yang sudah saya bagikan linknya. Silahkan ya, kurang cerdas, nggak sadar, merasa pintar. Apa lagi nih? Sok pintar ya. Oke, ada lagi? Ya, yang lainnya beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pengetahuannya. Gimana sih seseorang itu punya pengetahuan tentang hukum yang berlakunya? Jangan-jangan nggak tahu nih ada peraturan dilarang berkendara tanpa menggunakan helm. Sebelum kita melakukan diskusi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dan dari video tayangan yang sudah tadi saya paparkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh ya, monggo silakan Mas Iqbal, yang keras ya Mas ya. Bagaimana agar orang-orang itu menyimpang hukum? Bagaimana solusi? Oh ya, bagaimana solusinya agar orang-orang itu tidak menyimpang? Sebelum melakukan diskusi, saya mau bagi kelompok dulu. Kelas ini ada berapa anak berarti ini? 35. Oke, berarti pas saya bagi menjadi 7 kelompok ya. Oke, kelompok yang pertama nanti duduknya di sini ya. Kelompok 1, kelompoknya Afwan, Alia, Fairuza, Najwa dan Rohatul. Silakan berpindah dengan tertib ya.
kerja peserta didik. Tadi sudah ada contohnya di video, ya kan? Nah, kira-kira apa Pak yang viral-viral hari ini? Kebaya merah. Terus apa lagi? Pemuda tendang nenek-nenek. Apa lagi? Orang pulang ngaji. Oh iya, orang pulang ngaji ditusuk. Nggak tahu apa-apa ditusuk ya. Nah, itu yang nanti kalian boleh bahas, kalian boleh angkat sebagai kasus di kelompoknya kalian masing-masing. Kalian tuliskan di sini. Kemudian nanti kita kasus ini kan nanti pelanggaran hukumnya bang. Kekerasan, oke. Nanti dari misalnya ditaruh di sini ya. Saat di sekolah. Presentasikan hasil diskusi kalian. Nanti seperti biasa ada moderatornya. Silakan nanti teman-teman yang lainnya memperhatikan. Hasil kerja kami tentang berita yaitu heboh aksi batal pelajar tendang nenek hingga tersungkur di Sumatera Utara yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Berlaku sesuai hukum, mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan dalam saat berbicara sopan santun terhadap orang tua. Perilaku menyimpang hukum. Seorang pelajar sengaja menendang seorang nenek yang sedang berjalan tanpa alasan yang jelas. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Menjawab pertanyaan dari Wida Aulia, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Kasus tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran para pelajar tentang sopan santun terhadap orang tua. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ini akan mempresentasikan tentang suatu kasus ya. Perilaku sesuai hukum. 1. Mematuhi perintah guru. Analisis dari kasus yaitu kejadian tersebut jelas menyimpang karena pelaku Siti Elina membawa senjata api secara ilegal dan juga mencoba menerobos gedung istana negara karena kepemilikan senjata api tidak boleh dimiliki oleh warga sipil, di mana Siti Elina dapat menerobos itu sedangkan tujuannya telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindari Laksmi. Saya Siti Dewi Saudia. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriani, nomor absen 5. Ada pertanyaan? Izin bertanya atas nama Rifana Lasri dari kelompok 6. Bagaimana cara agar kasus pembunuhan tersebut tidak berulang lagi? Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya atas nama Sarpan Kosojo Diwantoro. Menurut kalian bagaimana caranya agar kasus tersebut tidak terulang lagi? Dan menurut kalian apakah cara tersebut akan berhasil? Terima kasih sudah bertanya. Menurut saya lebih selektif lagi dalam memilih pejabat pemerintah, di mana sebelum di masa selektif tersebut kayak lebih ditambah lagi wawasan tentang hukum itu sebenarnya kayak gimana, dari gimana cara menegakkan hukum, kita mematuhinya. Karena seperti yang sudah kita bacakan solusi tadi, di mana tentang penyelewengan narkoba yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi terhadap narkoba dan narkotika berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlahnya. Menurut saya itu kan akan berhasil karena ditambah dari awal karena sudah menambahkan kayak tentang hukum itu seperti apa, terus bekerja sama dengan aparat negara yang mengatasi kasus-kasus tersebut. Jadi insya Allah pasti akan berhasil. Apakah jelas? Kelompok 3. Presentasi bagus, cuman suaranya agak kurang lantang sehingga agak sangat didengar. Terima kasih. Terakhir, tadi kalian sudah menyebutkan perilaku-perilaku yang menyimpang dengan hukum. Tadi ada
narkoba tadi Minahasa, kemudian kebaya merah tadi siapa yang kebaya merah, kemudian ada nenek-nenek yang ditendang oleh pemuda, kemudian ada penganiayaan ART, terus apa lagi? Pembunuhan yang di hotel itu, terus apa lagi? Penusukan, bahkan ada yang menerobos istana dengan membawa pistol. Itu termasuk perilaku yang menyimpang hukum. Saya sudah membagikan link untuk melakukan penilaian. Penilaiannya adalah penilaian pengetahuan. Sahabat dan Zaskia ini kejar-kejaran terus ini. Silakan melakukan penilaian antar teman menggunakan Google Form yang linknya juga sudah saya bagikan ke kalian. Nah, nanti penilaian antar temannya silakan presensi 1 menilai presensi 2. Jadi begitu juga selanjutnya, presensi 2 menilai presensi 3 dan presensi terakhir menilai presensi 1. Gitu ya? Oke. Masih ingat ya presensinya? Ya, silakan dinilai teman kalian. Dari semua yang sudah kita pelajari dari tadi mulai penayangan video, ya kan? Tadi juga sudah saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Kalian diskusi bersama teman-teman, membaca berita dan presentasi. Dari semua kegiatan pembelajaran tersebut, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada? Oh ya, moga silakan Mbak Ezi. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tadi, kita dapat memahami mengenai perilaku sesuai hukum, perilaku menyimpang hukum, dan indikator kesadaran hukum, serta kami bisa mulai terbiasa untuk menganalisis kejadian yang terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Ezi. Berikan tepuk tangan. Kesimpulannya kalian bisa tahu, kita bisa tahu terkait perilaku menyimpang hukum, perilaku sesuai hukum, dan juga indikator-indikator dari kesadaran hukum, bahkan tadi juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Silahkan, ada yang mau merefleksi? Oke, silahkan Mbak Aulia. Izin menjawab ya. Saya merasa senang dengan pembelajaran materi tentang perilaku yang sesuai hukum dan materi perilaku yang menyimpang hukum. Awalnya saya merasa bosan, tetapi saya sekarang jadi tertarik dengan kejadian-kejadian yang viral untuk dikaitkan dengan materi PPKN. Oh, oke gitu. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Berikan tepuk tangan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan evaluasi. Jadi nanti akan ada penilaian harian atau ulangan harian. Nah, nanti silakan kalian pelajari bab terkait sistem peradilan dan juga sampai ke perilaku yang sesuai dengan hukum. Begitu. Baik, kalau sudah, marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Azmi dipimpin berdoa lagi ya Mas ya. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya kalian semuanya dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.